الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأشهد بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada saat ini kita selalu diberikan rahmat, taufik dan kasih sayang, sehingga pada saat ini kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, ditetapkan iman, sehingga dapat menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali, yaitu mengenai perintah sholat. Jadi sholat ini adalah suatu kewajiban sebagai orang muslim yang tidak bisa kita terlepas daripadanya, karena suatu kewajiban ini yang wajib kita kerjakan pada setiap hari, pada setiap waktu, tanpa uzur bagi laki-laki atau ada uzur bagi perempuan. Karena kenapa seorang laki-laki itu tidak ada istilah haid, ya. Jadi baik itu tidak bisa berdiri sholat, bisa berduduk, kemudian tidak bisa berduduk berbaring, kemudian tidak bisa berbaring, yaitu dengan isyarat. Ya, kecuali itu bagi perempuan itu ada yang dinamakan dia ada halangan haid, melahirkan dan sebagainya, itu ada karinah, namun itu pun nantinya bisa diqada daripada setelah sembuhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat ini adalah merupakan dasar atau modal amal kita, karena sebagai modal, nah itu harus kita wajib melaksanakan, karena setiap manusia berbuat amal tanpa ada modal, artinya sebagai dasar adalah akan sia-sia. Jadi
segala amal kita, perbuatan apa saja, kalau tidak melalui ya sholat, itu akan sia-sia. Nah, jadi apa saja ya perbuatan kita ya di luar daripada ya sholat, misalnya berjanji, nah itu bisa tidak dipercaya. Karena apa? Perjanjian sesama makhluk biasanya kita menggunakan insya Allah. Apabila dia melanggar, nah ini sudah jelas kelihatan bahwa sholatnya itu tidak sempurna. Jadi orang-orang yang terlepas dari sholatnya itu hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena jangankan manusia, Tuhan saja diingkari. Nah, jadi adalah sebagai dasar orang kalau sholatnya ditinggalkan, yaitu sudah dipastikan orang itu tidak bisa dipercaya. Jadi hati-hati kita berjanji atau mengadakan perjanjian. Kita lihat orang itu apakah sholatnya sempurna atau memang benar-benar tidak bisa melaksanakan atau tidak dilaksanakannya. Karena orang demikian, jangankan sesama manusia, ya sedangkan Tuhan pun diingkari. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabir bin Adi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Antara hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, jadi sudah jelas bahwa antara kita umat Islam dengan orang yang bukan Islam, itu yang membedakan adalah sholat. Kemudian di hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Tirmizi, walid Tirmizi bainal kufri wal imani tarkus shalah. Antara kekafiran dan keimanan adalah meninggalkan sholat wajib. Nah, jadi sholat ini adalah merupakan modal kehidupan sebagai orang muslim. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila mereka itu sholat tetapi masih saja melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti ya sholatnya itu tidak sempurna atau tidak khusyuk. Jadi tidak meresap pada jiwanya. Jadi masih saja misalnya iri hati, membanggakan diri, sombong, angkuh, dan sebagainya, merasa lebih daripada orang lain, ya memfitnah dan sebagainya. Nah, berarti sholatnya itu tidak sempurna. Karena apa segala yang dilarang oleh Allah itu sudah ada di dalam, tertanam dalam hati kita, bahwa ini salah, bahwa itu benar. Kita sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, dengan menzalimi orang lain misalnya, atau hasud yang dapat membakar
ya amal perbuatan kita. Nauzubillahi summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita uraikan daripada hikmah-hikmah sholat ini sangat banyak sekali. Nah, diantaranya saja kita meninggalkan sholat 5 waktu meringan-ringankan. Artinya nanti saja kalau sudah dewasa atau kalau sudah tua mengerjakan sholat, apakah kita tentu umur kita. Nah, bagi kita yang sudah dewasa atau yang sudah tua-tua, nah alangkah baiknya kita selalu mengerjakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa yang diperintah itu apa, yang dilarang itu apa. Karena ya umur ini tidak ada berbau kapan kita diambil, kapan kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang saya sampaikan ada terdapat kehilapan atau menyinggung perasaan. Saya kira saya mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri saja dengan ucapan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.